Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Astagfirullah, tawuran kelompok SOTR hiasi Jakarta. SOTR kan itu sahur on the road, bukan serang on the road. Astagfirullah. Orang itu berbagi kebaikan, bawa makanan, bagi-bagi. Ini dia bawa badi, bawa celurit. Astagfirullah. Pergaulan ini yang kasih begini nih. Saya sapa dulu pemirsa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala berkah, rezeki, nikmat iman yang Allah telah berikan kepada kita. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, saya kembali menyapa pemirsa di sini di Das Art on Stage bersama saya Arif Brata, dan yang pastinya nih Pak Ustadz ini di mana ini? Pokoknya saya mau ketemu dulu Pak Ustadz pemirsa, saya akan telepon dulu karena saya akan berbincang membahas soal bagaimana adab pergaulan di dalam Islam. Oke, saya telepon dulu Pak Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kau lagi keluyuran ini, Rif? Dari tadi saya tunggu kau. Di mana kini? Taman Gita. Oh, di Taman Gita. Bukan Gita yang cewekmu dulu. Taman Gita. Ruang favoritnya nih, Hotel Intercontinental. Ya, saya ke sana, Pak Ustadz. Karena saya mau ngobrol-ngobrol banyak ini, Pak Ustadz, soal adab pergaulan di dalam Islam. Susah ton disebut ini hotel, cuma mau kebanyakan berceritamu. Ya, kita lanjut ke pemirsa, sudah lama menunggu ini. Iya, siap, saya ke sana Pak Ustadz. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, saya akan susul dulu Pak Ustadz di Taman Gita. Nah, mana Pak Ustadz ya? Katanya di Taman Gita. Permisi Mbak. Ya. Halo Mbak Tika. Iya, Bapak. Mau tanya Mbak, di mana Taman Gita di mana ya? Oh, Bapak, Taman Gitanya ada di sebelah sana. Oh, di sebelah sana ya? Iya. Karena Mbak Gita ini sudah kasih tahu saya, terima kasih banyak. Nah, kata Pak Ustadz itu ketika bulan Ramadan harus sebarkan kebaikan. Nah, ada sesuatu ini, kebaikan untuk Mbak Tika karena sudah baik sama saya. Nah, ini. Hep. Wow. Ini adalah susu steril 7 kurma, Mbak. Iya. Jadi nanti Mbak Gita bisa kita konsumsi, Mbak Tika. Karena susu steril 7 kurma ini adalah perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat. Dan dikemas dalam teknologi modern di dalam kaleng yang higienis. Karena sekarang minuman yang biasa-biasa saya tidak cukup, Mbak Tika. Harus yang double manfaat. Ini yang double manfaatnya. Jadi susu steril 7 kurma ini aman dikonsumsi Mbak Tika untuk seluruh keluarga Indonesia setiap hari. Jadi susu steril 7 kurma enak, double manfaat ini untuk Mbak Tika. Terima kasih, Bapak. Nanti kalau sudah habis Mbak Tika, langsung ke minimarket, ambil di kulkas, sebut saja nama saya. Pasti disuruh bayar. Makasih banyak Mbak Tika. Terima kasih sama-sama, Di sebelah sana, Bapak. Dik. Iya, silakan Iya, sebelah sana. mari. Nah, ini Pak Ustadz di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada lagi tasmu, Dik? Selalu dong Pak Ustadz karena Oh, betul-betul. ini tas Mukmin yang baik. Amin. Selalu menyertakan 7 kurma untuk oleh-oleh. pastinya Masya dong Pak Allah. Ustadz. Alhamdulillah. Nah, tadi di sana Pak Ustadz, saya lagi main-main laptop. Saya baca-baca berita. Wah, ada lagi kasus yang pergaulan juga kayaknya itu Pak Ustadz. Dia SOTR, kita tahu, sahur on the road. Dia tawuran, ada juga kasus narkoba Pak Ustadz. Nah, yang saya pikir ini pasti berpengaruh besar dengan pergaulan pastinya ini Pak Ustadz. Toh? Ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan nih Pak Ustadz. Bagaimana ada pergaulan dalam Islam? Karena saya ada cerita nih sedikit Pak Ustadz. Saya punya teman itu bergaul juga salah-salah. Ya. Dia bergaul sama anak-anak sultan, orang-orang kaya. Sementara dia anak-anak sulit. Dia ikuti pergaulannya. Temannya beli HP yang 3 kameranya.
Dia paksa juga beli kamera, beli HP. Tapi kameranya dia pasang kancing. Jadi 3 juga. Oh, ada tuh dilihat 3 tapi dia kancingnya. Kayak begitu dia pasang begitu. Nah, itu yang mau saya tahu Pak Ustadz. Bagaimana ini ada pergaulan dalam Islam? Oke. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang saya cintai karena Allah. Banyak orang yang curhat dan kemudian menceritakan kisah hidupnya. Ada anak santri yang di rumahnya baik, kemudian di pondok dikirimlah dia menghafal Quran, belajar agama dengan baik. Sampai 6 tahun dia belajar agama. Keluar dari pondok, dia mulai kuliah. Ketika dia kuliah, ternyata salah memilih teman. Dan pada akhirnya hafalannya habis, sholatnya pun tambal-tambal. Bahkan hidup dengan penuh zina. Padahal awalnya baik. Ini kenapa? Karena dia salah memilih teman bergaul. Iya. Banyak yang curhat seperti itu. Tidak sedikit juga rumah tangga yang berantakan. Kenapa? Karena salah memilih teman. Suaminya pergi bekerja, istrinya sepi di rumah, lalu dia mencarilah grup-grup di medsos. Kemudian dari grup medsos itu berkenalanlah dengan wanita-wanita yang glamor dan cenderung membawa kepada kedurhakaan kepada suami. Dan endingnya kemudian berpisah dengan suaminya. Padahal dia pacaran bertahun-tahun, akhirnya pupus harapan berumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya menjadi tinggal sakitnya. Sakitnya bukan sakinah lagi, sakitnya. Itu karena salah memilih teman. Maka dalam Islam itu harus waspada dalam memilih teman. Itulah sebabnya Oma Irama. Kau tahu Oma Irama toh? Tahu. Legenda musik dangdut Indonesia. Nah, dia bilang begini, mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman duka. Kalau teman suka banyak, teman duka susah. Banyak teman di meja makan. Pasti nih namanya meja makan, biar tidak diundang datang juga. Nah, itu banyak. Tapi teman di pintu penjara sangat susah. Nah, karenanya berhati-hati memilih teman. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memesankan kepada kita bahwa berhati-hatilah engkau memilih teman, karena temanmu bisa merepresentasikan siapa dirimu. Sahabat itu adalah apa itu Pak Ustaz? Yang menemani kita. Dirimu, ya, diri kamu pada posisi yang lain. Artinya sahabat itu dasat dalam versi Arif. Oh begitu Pak. Jadi apa diri saya seperti tapi itu, ya? Pada diri Arif. Itu itulah disebut sahabat. Oh iya. Dia hadir seperti layaknya kita membutuhkan pada saat kita senang dan maupun susah. Itu sahabat. Maka salah satu rahasia kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena jitu hebat memilih sahabat. Nah, saya pernah dengar istilah itu Pak Ustadz. Sahabatmu itulah yang berani berkata jujur kepadamu. Nah, nanti kita jelaskan itu. Bagaimana saja kriteria sahabat yang baik. Nah, yang jelas memilih sahabat itu sesuatu yang sangat krusial. Salah memilih sahabat berisiko salah memilih jalan hidup. Nah, tahan dulu Pak Ustadz. Nanti kita lanjut lagi pembahasannya. Jadi pemirsa, kita akan lanjutkan pembincangan kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Das Art on Stage. Ya, pemirsa masih bersama saya Das Latif dan Arif Brata. Langsung dibuka sama Pak Ustadz. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi nih. Saya masih mau bertanya nih, yang tadi terpotong itu Pak Ustadz. Nah,
menurut saya itu ada yang pernah saya dengar Pak Ustadz, ungkapan begitu. Sahabatmu adalah yang berkata jujur padamu. Nah, jadi Iya. menurut literatur agama. Bahasanya Pak Ustadz. Kurasa ini tuh Kampung saya. referensi. Iya. Nah, kitab-kitab tentang memilih sahabat yang baik itu minimal ada 3 kriterianya. Ada 3 Pak Ustadz. Iya. 1, dia tidak berbasa-basi. Oh, tidak yang di WhatsApp. Banyak junjung tidak masuk akal. Ustaz, Bagusnya. tambah gagah ki kuliah Ustaz. Ketemu teman, wih Ustaz, tambah muda ki. Mana ada orang tambah muda? Iya, Tapi tidak saya ada. suka Tonji karena saya bilang, saya tahu kau bohongi, tapi saya suka juga. Itu tidak senang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, Ya kan? iya. Dia apa adanya saja. Iya. Dia tidak berbasa-basi. Kalau dia salah, dia sampaikan. Dasar tidak baik begitu. Kamu kan tokoh agama, masa kau begitu? Itu sahabat yang baik. Itu yang baik. Dia bisa menegur. mengingatkan. Iya. Ya kan? Kriteria pertama. Yang kedua, yaitu dia mampu bersenang ketika kita senang, bersusah ketika kita susah. Nah, seperti apa Ada itu? lagi lagu Nocome Rama, berakit-rakit dahulu, Tanda berenang-renang ke tepian, Ini. sakit-sakit dahulu, luka suka dahulu, lalu kemudian deng. tetap susah. Bukan tetap susah ke apa? Iya, jadi itu sebabnya. Iya. Yang kedua itu dia berempati. Sakit, dia merasa ikut sakit kita. Iya. Susah, dia merasa ikut susah. Senang, dia merasa ikut senang. Jangan sampai kamu memilih teman susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Banyak yang Ini yang begitu. banyak seperti ini. Banyak sekali Pak Ustadz. Pendengki, Iya. pencemburu. Jangan sampai teman itu. Jadi teman kedua yang kriterianya itu yang baik adalah dia suka ketika kita suka, dia duka ketika duka-duka. Hadir pada saat senang dan duka. Oh, itu adalah sahabat. Itu. Kriteria yang ketiga adalah dia tidak melecehkan hak-hak kita. Seperti apa itu Pak Ustadz? Jangan mentang-mentang kita ini bersahabat dari SMA. Iya. Kuliah sama-sama. Takdir Allah, tiba-tiba Arif menjadi kepala daerah, saya menjadi kepala rumah tangga. Ya kan sama-sama kepala, cuma beda Sama-sama lokasi kepala. toh. Iya. Nah, karena kau merasa kepala daerah, kau melecehkan hak-hak saya. Melecehkan hak-hak saya sebagai sahabat. Maka sahabat seperti itu tidak layak dipertahankan. Oh, iya. Maka 3 kriteria inilah kemudian terbentuklah persahabatan yang berpisah dan bertemu karena Allah. Ketahuilah Rif, di akhirat nanti semua persahabatan akan ditanya pertanggungjawaban. Seperti Dan dijelaskan dalam kitab bahwa orang-orang yang pernah bersahabat di dunia nanti akan menyesal. Nyesal saya bersahabat dengan dia, gara-gara dia saya salah. Nyesal saya bersahabat dengan dia, gara-gara dia saya masuk neraka. Hanya satu persahabatan yang abadi sampai ke akhirat. Bahkan dijelaskan oleh Nabi, ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Ya, informasi sekilas info tentang padang mahsyar. Iya, ada 7. Padang mahsyar itu kata Nabi, padang yang matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Dan pada saat itu kata Nabi, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan datang dari Allah. Ada 7 golongan, 7 bukan golongan. 7 kurma. Kalau Ini ini 7 dekat-dekat kurma juga ini ada 7 di kurma sini. atau 7 kurma, 7 kurma. Pokoknya 7 angka golongan 7 orang terbaik. dilindungi di padang mahsyar. Iya. Salah satu dari 7 itu kata Nabi adalah orang yang berpisah dan bertemu karena Allah. Bersahabat karena Allah. Bukan bersahabat karena kekuasaan. Bukan bersahabat karena popularitas. Bukan karena kepentingan politik. Tidak. Tapi dia bersahabat karena Allah. Menurut ajaran agama baik, dia baik menurut dia bersahabat. Menurut agama salah, salah menurut mereka. Meskipun dia sama-sama enak, tapi kalau bilang ini menurut agama salah, kita harus berhenti. Sini. Seperti itu. Itu. Iya, Dari itulah sehingga saya tegaskan kembali Irip, salah satu kunci kesuksesan Rasulullah dalam menyebarkan Islam karena ditopang oleh sahabat yang luar biasa. Coba lihat Rip. Rasulullah itu pada saat itu tidak bikin tim sukses. Tidak ada tim sukses. Tidak ada. Iya. Orang Arab waktu itu menyembah 4 Tuhan. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Iya. Pada saat itu minum khamar
bukan kebiasaan, tapi sudah menjadi tradisi yang mendarah daging. Bukan cuma diminum itu khamar waktu itu, tapi kadang dimandi. Oh, dimandi. Waktu itu perempuan dianggap hina, sehina-hinanya. Dia hanya dilahirkan untuk melahirkan. Tempatnya hanya dapur, kasur, sumur. Bahkan perempuan kalau lahir pada saat itu dianggap aib dalam rumah tangga, maka dia dikubur hidup-hidup. Itu perempuan waktu itu. Datang Rasulullah. Tidak punya tim sukses. Tidak punya anggaran pilkada. Berhasil mengatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berhasil kemudian menghilangkan sembahan-sembahan berhala. Padahal tidak punya anggaran pilkada, tidak punya partai penyokong, tidak punya tim sukses. Berhasil mengangkat harkat martabat wanita. Ketika beliau mengatakan wanita adalah tiang negara. Hancur wanita, hancur negara. Kokoh wanita, kokoh negara. Dimuliakan. Sebelum ada Islam, kulit hitam, budak, hamba sahaya. Datang Rasulullah memuliakan dan membebaskan hamba sahaya. Sehingga Bilal menjadi tukang azan. Oh, iya. Luar biasa. Apa rahasianya? Karena Rasulullah ditopang oleh sahabat-sahabat yang hebat. Yang kita kenal dengan Khurafa'ur Rasidin. Khurafaur Rasyidin. 4 sahabat. Dan 4 sahabat ini memiliki karakter dan tabiat yang luar biasa. Pribadi yang mengagumkan. Maka saudara-saudaraku yang Allah titipkan menjadi politisi, yang Allah titipkan sebagai pemegang kekuasaan, jadikan tim sukses 4 karakter ini. Jadikan orang-orang yang ada di sekelilingmu ini ya menjadi ajudan, menjadi tim ahli, ya. Anggota DPR kan 7 itu. Tim ahlinya 1 orang, DPR RI 7. Tapi yang jadi masalah, yang jadikan staf ahli keluarganya, istrinya, anaknya, kemudian tim suksesnya, yang tidak tahu persoalan berkaitan dengan pekerjaan DPR. Maka saudara-saudaraku yang diberikan kewenangan menjadi anggota DPR, dipilih oleh rakyat menjadi anggota DPR, jadikanlah karakter seperti 4 sahabat Nabi ini menjadi tim staf ahli. Staf ahli, ya. Nah, 1 Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini sangat arif dan bijaksana, bukan Arif Brata. Arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana. Iya. Kau juga tidak cocok nama Arif kalau kau tidak bijaksana. Arif dan bijaksana. Iya. Abu Bakar Siddiq. Tapi tidak menunjukkan dia lemah. Kadang-kala dia menunjukkan lebih keras dari Umar bin Khattab. Tuh? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Ini sahabat Nabi yang Nabi memberi gelarkan dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Apa itu? Dengan tegas memisahkan antara hak dan batil. Kalau batil, hak. Umar itu lembut hatinya. Lembut hatinya. Baru saja mendengarkan Al-Quran dibacakan bicara soal neraka, menetes air matanya. Begitu lembutnya hatinya menerima kebenaran. Tapi keras dalam mempertahankan kebenaran. Oh iya. Tidak ada kompromi. Haram. Al-Faruq. Keras, tegas dia. Maka ketika Umar bin Khattab dilantiklah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah Rasulullah, Abu Bakar berkata, saya ini lemah. Maka Umar tampil dengan menghunus pedangnya. Saya akan mendukungmu dengan sepenuh kekuatan kalau engkau benar. Tapi jika engkau salah, saya akan menjadikan pedang ini melawanmu. Coba bayangkan. Mana ada sahabat sekarang begitu. Begitu kepala daerah datang teman, ku tebas lehermu kalau kau. Nah bilang, apa pangkatmu kau tolong? Itu kan salah pangkat. Luar biasa. Iya. Itulah 2 sahabat ini. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Dia adalah sahabat Nabi konglomerat. Pengusaha. Tapi bukan mencari proyek. Nah, mencari Kan proyek. yang banyak ini masuk penjara ini pejabat karena temannya cari proyek. Bukan cuma temannya, anak istrinya ngakur proyek. Akhirnya berujung dengan KPK. Penjara lagi. Penjara. Iya. Nah, Utsman bin Affan pengusaha, tapi dia tidak mengambil pekerjaan. Tapi dia apa? Dia sedekahkan, dia wakafkan harta-hartanya untuk menunjang kemaslahatan kekuasaan Islam.
Membantu Rasulullah dalam dakwah. Habis hartanya untuk membantu Rasulullah dalam dakwah. Iya, iya. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sepupu satu kalinya Nabi. Yang kemudian menjadi anak mantunya Nabi. Karena anaknya Rasulullah menikah dengan Ali. iya. Sepupu satu kalinya Nabi melahirkan Hasan Husain. Yang juga kemudian menjadi khalifah. Nah, Ali kelebihannya Ali cerdas, brilian, Oh, iya. maca, Weh. cerdik. Kayak saya tuh kayaknya, Pak Ustaz. Tidak kayak. Nah, jantungku terlalu percaya diri nih. Tuh. Nah, ini Ali bin Abi Thalib sampai Nabi mengakuinya. Tidak ada sahabatku secerdas Ali bin Abi Thalib. Cerdas memang. Masya Allah. Tokoh muda waktu itu tapi cerdas. Maka ketika kau memilih teman, cari juga yang cerdas. Cerdasnya. Iya, Ya, supaya apa? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Betul Pak Ustaz. Makanya saya cari teman Pak Ustaz ini biar ketularan juga cerdasnya Pak Ustaz. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi segmen berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Das Art on Stage. Pemirsa, kembali lagi kita di Das Art on Stage. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Pak Ustadz Dasat Latif. Nah, Pak Ustadz, sekarang itu sudah ada istilahnya, bukan lagi itu best friend forever, sahabat sampai mati, tapi sahabat til jannah, sampai ke surga insya Allah. Nah, seperti apa itu kira-kira kriterianya Ya. sahabat til jannah? Sahabat Pak apa Ustadz. dulu? Ya, Kan tidak selalu sahabat itu Iya. orang yang di luar rumah. Istri juga bisa jadi sahabat. oh seperti Ya, itu ya. Ya, sahabat Ustadz. terdekat kita adalah istri. Jangan sampai dianggap istri itu sebagai musuh. Nah, kalau kau mau memilih istri ini, pemirsa, Iya. kalau memilih sahabat yang untuk jadi istri atau jadi suami, kata Nabi kriterianya pas. Pertama, pilih dia karena cantiknya. Nah, perlu juga cantik karena dia 24 jam di depanmu. Kalau dia jelek, cepat ku ganti casing. Itu. Kenapa Ustaz? Perlu cantik, tapi tidak boleh prioritas karena cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang. Kau lihat di medsos, cantiknya. Filternya Apa sih? bagus. Filternya Filternya bagus. Ada deh, mulus dari jerawat. Nah sekalinya kopi darat, aboy, kenapa hancuri? Di HP kita lihat, wih, pas sampai, weh. Kemudian yang kedua kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Ya, perlu dia kaya. Untuk apa? Untuk menopang rumah tangga. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Kaya dia, tapi 10 bersaudara, habis dibagi-bagi tuh warisan. Ya kan? Ya, Yang ketiga, pilih dia karena keturunannya. Keturunan baik-baik. Boleh, tapi tidak boleh prioritas. Pertimbangan utama. Kenapa? Karena ada orang bapaknya baik, anaknya jadi pengkhianat. Iya, iya. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ya, Iya. ada juga bapaknya pengkhianat, anaknya jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, kriteria untuk jadi sahabat dalam rumah tangga, dalam arti menjadi suami atau istri adalah lihatlah agamanya. Nah, pemirsa ada yang berkata, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Dia mestinya kan nomor 1. Agama harus didahulukan. Secara hierarki, ini tadi 4 ini, betul agama dia urutan keempat, tapi dia ada stressingnya. Oh, Ada penegasannya. Ibaratnya kalau dia ditulis, dia di stabilo, di garis cetak bawah. miring, garis bawah, kasih bol. Wih. Penting sekali Harus nih. penting ini. Penting sekali. Iya, iya. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semua-semuanya. Ada perempuan cantik, tapi dia keturunan baik. Tidak bagus lagi keturunan. Ada keturunan baik-baik, tapi mukanya lagi hancur. Ya, ada lagi keturunannya baik-baik, mukanya bagus, tapi miskin lagi. Untuk mendapat pada satu sosok manusia, dialah cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, penghafal Quran, sangat sulit. 10 perempuan, bahkan 100 perempuan, belum tentu ada satu. Rip, kalau ada kau dapat di sini, kasih tahu karena saya juga masih mau. Ya kan? Nah ini kriteria sahabat. Iya. Tadi itu sahabat dalam bergaul sehari-hari. Ya? Nah sekarang betapa pentingnya pergaulan ini
Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kalau engkau melihat siapa si Das'at, siapa si Arif, lihat teman bergaulnya. Oh. Karena tidak mungkin dia bisa bergaul berhari-hari sampai bertahun-tahun kalau dia tidak secocok, tidak sama, tidak sama karakternya, tidak bakal cocok dia itu. Iya, iya. Ya, orang bilang minyak tidak akan pernah menyatu dengan air. Iya. Minyak memisahkan diri, air memisahkan diri. Maka kalau kau mau melihat siapa itu calon mantumu besok-besok ya, lihat siapa teman bergaulnya. Oh, istilahnya Tidak usah ditanya, lihat saja, lihat teman bergaulnya. Kalau teman bergaulnya baik, ya, pemalu, tidak senang nyerempet-nyerempet ke tempat-tempat maksiat, Nah, iya. Ibadahnya tekun, baik juga itu sahabatnya. Iya, iya. Maka saya misalnya, saya tidak nyaman bersahabat dengan orang yang tidak beribadah. Ya, karena saya takut nanti terpengaruh. Contoh paling konkret. Kalau saya jalan, Arif bareng, iya, bareng. jarang ke jalan, Iya, jalan. iya. Terus, Asik. toh tiba-tiba ada apa? Rip, di mana panti pijat yang bagus? Ah. Nggak mungkin toh. Pasti kau bilang, ih Ustaz kajili-jili. Iya kan? Nggak mungkin toh. Iya, iya, Tapi iya. pasti saya tanya, Rip, sudah hampir waktu duhur ini, Iya. di mana kita cari masjid? Paling itu. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Tidak mungkin saya ajak kok, Rip, di mana tempat minum keras yang enak di sini? Nggak mungkin. Saya pasti tanya kok, di mana tempat pengajian yang baik? Nah, begitu juga kamu. Kalau saya jalan sama saya, pasti kebiasaanmu yang tadi buka-buka situs-situs yang tidak bagus, Iya, iya. pasti kau malu ketika berteman sama saya. Oh. Apalagi kau lihat itu, kasih lihat juga. Itu hancur saya, bos. Itu Hancur, ya. Kau rusak saya, bos. Iya. Kau rusak. Saya rusak gara-gara salah milih pergaulan. Oh, iya. Berarti intinya lihat dulu circle-nya istilahnya, Di. Iya. Lihat lingkaran pertemanannya dulu, Di. Nah, Iya, iya, Bos. jadi orang bilang satu ring. Satu ring. Lihat dia satu ringnya siapa. Iya, Kalau saya bukan satu ring satu. Nah, Nah, sudah. Lihat itu teman-temannya. Iya. Maka Nabi memberikan kiasan yang sangat cantik soal teman. Apa itu, Ustaz? Kiasan Nabi soal teman ini, ya. Apabila kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, maka setidaknya kau dapat wanginya. Wanginya. Iya. Tuh kan? Iya, iya. Nah, sebaliknya kata Nabi, kalau kau bersahabat dengan pandai besi, bukan las, Tukar las. ya. Kalau kau tidak dapat apinya, paling tidak kau dapat hawa panasnya. Betul. Maka yang baik, menjadilah bersahabatlah dengan penjual parfum. Itu arti kiasan. Kiasan saja. Jangan juga kau tiba-tiba begini, kau tidak mau bersahabat sama meskipun dia pendakwah, tapi karena kerjanya tukang las. Nah ini, ini arti kiasan, kiasannya ya. saja. Artinya, kalau kita bersahabat dengan orang-orang soleh, maka kita ikut mendapatkan kesolehannya. Ada orang tanya, Kak Ustadz, bagaimana supaya kita tetap istiqomah dalam iman? Iya, Istiqomah dalam taubat. Bagaimana caranya? Ada lagunya dulu Opi. Bagaimana Bukan cuma Umi Rama, ada lagu soal sahabat. Apa Banyak Nabi bilang tahu. Opi? Tombo hati, ada 5 perkaranya. Satu di antaranya kalau hatimu mau baik, bersahabat dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Nah, itu salah satu. Karena kalau kita bersahabat dengan orang-orang soleh, maka kita akan ketularan dengan kesolehannya. Dia ikut sholat. Saya misalnya, saya ajak temanku. Saya akan menularkan kebaikan itu. Saya bikin grup apa? Grup puasa Senin Kamis. Oh, ada grup. Tuh, ada lagi grupku suling. Bukan klub dandu ini. Apa itu? Suling. Subuh keliling. Suling. Nah, kalau saya di Makassar, masjid ini. Ada lagi apa? Komunitas berbagi. Oh. Ya, kita ajak dia ngumpul-ngumpul, meskipun 1 liter, meskipun setengah liter beras, kemudian Jumat kita bagi. Iya, iya. Paling kalau kau bersahabat dengan orang-orang yang tidak bagus agamanya, ke grup-grupnya juga yang nyerempet-nyerempet. Iya. Maka teman itu kalau dia soleh, kita akan ketularan dari kesolehannya. Oh, iya. Nah, maka berhati-hatilah dalam memilih teman, karena teman itu bisa menyajakmu kepada kebaikan, sebaliknya bisa juga menjerumuskanmu kepada kemaksiatan. Oh, iya, iya, Pak Ustadz. Nah, yang saya mau tanyakan tadi itu, Pak Ustadz, ketika kita sudah bersahabat nih, kita sudah akrab dengan teman kita, bagaimana kita menegur teman kita, misalkan dia tidak sholat, tapi dia tetap tidak
sakit hati begitu Pak Ustadz. Kita Ya, dia tidak artinya tersinggung begitu. mendakwai dia dengan tidak menyakiti. Iya Pak Nah, Ustadz. itu ada metodenya. Ada, Pak Ustaz. Toh? Bagaimana itu? Misal, satu, kasih contoh. Iya, iya. Lagi di atas mobil, bos. Duhur mini, dek. Minta izin saya singgah, dek. Oh. Sudah, singgah. Asar lagi, masa? Ayo salat sama-sama, bos. Sama-sama. Oh. Nggak enak nanti. Masa saya nanti masuk surga sendiri? Sudah. Ternyata tidak ada dan dia cenderung tersinggung. Caranya yang lain. Kalau kau di atas mobil, kasih dengar ceramah. Pura-pura kau yang dengar, padahal monitornya kasih kena dia. Itu karena kalau kau yang nasihati, sama-sama ini dulu toh nakal waktu Iya, kuliah. Artinya baku tahu maki tahu, dari A Maki. sampai Z, baku Iya. tahu mi semua. Baku bawa, Sampai Ki. makanan kesukaan kita, cewek kesukaan semua baku tahu mi semua. Nggak enak kita dapat hidayah, kita mau ajak, tapi dia bilang apa toh kau cerita-cerita sorga-sorga kau dari sorga saja. Oh, Nggak enak kan ada iya, memang teman iya, iya, begitu. ada. Maka caranya kita buka videonya Dasat Latif. Hei. Wih, bagus tuh ini ceramahnya Ustaz Di. Wih, bahaya tentang meninggalkan sholat. Mau pura-pura ketawa. Dia akan mulai mendengar-dengar. Iya, iya, Itu bagian daripada upaya. Dan yang terakhir kau harus lakukan adalah doakan. Didoakan ya. Karena hidayah bukan dari Dasat, hidayah bukan dari Nabi, hidayah datang dari Allah. Maka kita mintakan hidayah, pemilik hidayah, melalui doa. Ya Allah, rahmati sahabat saya. Berikan hidayah ya Allah. Mudah-mudahan dia bisa menjadi muslim yang taat. Nah, didoakan. Oh, seperti itu Pak Ustadz. Nah, terima kasih banyak ini Pak Ustadz. Akhirnya pemirsa kita telah mendengarkan, tapi ini belum selesai nih pemirsa. Karena masih akan berlanjut lagi tentang perbincangan bagaimana adab pergaulan dalam Islam. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dasat on Stage. Pemirsa, kembali lagi kita di Dasat on Stage. Semakin hangat, semakin bermanfaat ini obrolan pada sore hari ini. Kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Nah, saya mau bertanya, karena kan saya juga sudah punya anak Pak Ustadz. Bagaimana itu cara orang tua untuk memantau pergaulan anak Pak Ustadz? Nah, ini yang paling penting. Iya Pak Ustadz. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi rumah tangga kita dari Amin, pergaulan amin, bebas. amin. Iya. Ya. Serip, saya pernah orang curhat sama saya, anak SMP. Waktu dia curhat sama saya, dia sudah kuliah. Tapi kasusnya itu dia bilang masih SMP. Iya, iya, iya. Berhubungan badan dengan sepupu satu kalinya. Bayangkan. Berhadapan rumah. Mulai SMP, dia berhenti setelah kuliah. Bertahun-tahun. Saya bilang, tidak ada yang tahu kau. Dia bilang, tidak, karena kita sepupu. Tidak ada yang curiga. Kenapa bisa kau begitu? Cinta? Dia bilang, tidak. Suka sama suka saja. Sekedar melampiaskan hawa nafsu. Iya, iya. Tuh, pergaulan bebas. Tidak cukup sampai situ, Rip. Dia kemudian curhat lagi. Setelah itu ceweknya menikah, maka dia berhubungan badan lagi dengan pamannya. Ya Allah. Si cewek ini Pak Ustadz. Bukan, laki-laki. Penyakit gay. Na'udzubillah min zalik. Auzubillah min dzalik. Nah, itu berawal dari pergaulan. Iya, iya. Ya, ada lagi yang curhat sama saya. Pacarku hamil. Iya, iya. Anak SMP. Ih, Saya bagaimana caranya kau bisa lakukan? beraninya. Dia bilang, saya tahu jam-jam berapa tidak ada orang tuanya di rumahnya. Oh, dia pantau di. Nah, itulah pentingnya kita mendidik anak. Iya, iya. Ya. Nah, yang banyak merusak anak kita ini adalah kawannya. Anak kita di rumah aman, insya Allah. Insya Allah aman ya. Ya. Sampai di sekolahnya juga insya Allah aman. Tapi jarak dari rumah ke sekolah ini yang tidak aman. Karena kita tidak tahu. Iya. Mau pulang anak kita. Cemen lu men. Anak mami. Boy, kamu. Nggak gaul. Nggak gaul. Anak-anak sekarang kan malu kalau dibilang nggak gaul. Iya, biasa gaul. istilah apa Nggak sih? gaulnya ini. Iya. Nah, cari ke mamaku. Sini mi. Kita bohong. Iya, biasa itu dia bilang. Mi, video call bilang, iya tante kita mau pergi tugas belajar. Anak kita baik, temannya merusaki. Itulah fungsinya ibu harus menjaga anak. Karena kita kan laki-laki. Iya, Saya ngarit, Iya, iya. ibu saya itu tidak ada sekolahnya bos. Tapi saya ingat waktu saya masih sekolah di kampung. Kalau saya pergi belajar kelompok. Karena saya numpang di rumahnya orang. Karena
Tidak ada listrik di rumah saya. Saya pergi belajar. Di kampung kan rumah-rumah panggung. Iya. Bayangkan, saya ditemani ibu saya sudah sholat isya, ditemani saya ke rumahnya kawan, ibuku menunggu di bawah rumah di balai-balai, saya belajar di atas. Dan nanti dia pulang selesai juga. Diantar, padahal saya laki-laki. Zaman itu belum ada namanya medsos. Zaman itu belum ada namanya mall yang semua bisa merusak anak-anak kita. Tapi ibu saya begitu ketat mengatur saya, mengawasi saya. Kalau ada teman saya perempuan datang di rumah, langsung mentom marah. Kenapa? Apa kok diapai kau itu anakku, selalu kau cari-cari. Coba, begitu ketatnya. Iya. Maka ibu mestinya tidak usah kau terlalu sibuk cari uang. Suami itu yang cari uang. Suami itu yang cari nafkah. Istri mendidik anak. Karena kalau suami dan istri tidak ada di rumah, siapa yang didik anak kita? Bukan sekedar teman ini yang bisa merusak anak kita. Yang lebih banyak merusak anak kita sekarang adalah handphone. Nah, betul itu. Jangan mentang-mentang karena kita sayang anak, kita berikan handphone smartphone. Handphone cerdas. Iya. Boleh kasih handphone cerdas, tapi ibu harus berhati-hati dan lebih teliti melihat konten-kontennya. Nah, itu Pak Ustaz. Berikan aturan. Sampai di rumah semua handphone harus di tangannya bunda. Selama di rumah handphone harus saya yang pegang. Maka mau tidur, ibunya harus lihat. Apa WhatsApp anak saya masuk? Apa video-video yang dia terima? Apa grup-grupnya? Apa yang dia pernah searching? Itu harus ditahu. Kalau cuma dibelikan saja handphone pada usia anak-anak yang mau serba tahu, ditemani lagi temannya memang sudah hancur, makin hancurlah anak kita. Makin hancur, Bos. Maka jangan sampai membelikan handphone ketika kita tidak mampu mengawasi konten isi handphonenya. Kan biasa ini ibunya biasa yang longgar. Bapaknya bilang, jangan kau dulu, masih kecil itu anakmu. Apa lagi kau mau belikan masih kecil itu? Tidak cocok. Datang ibunya. Apa guna mencari uang? Tidak bisa kau belikan anakmu itu. Bikin malu-malu. Itu tahu anaknya tetangga. Bagus nah handphone, apa kamerana. Oh itu biasa istri yang masuk gitu. Karena masuk perasaan dia masuk, bukan akal. Kalau kita terbalik. Ini akal, ini perasaan. Nah, kalau kita suami itu lebih prioritaskan akal ketika mengambil keputusan, perempuan lebih kepada perasaan, gengsi. Maka bunda yang menyaksikan acara ini, saya berwasiat dan berpesan khusus. Hati-hati memilih handphone untuk anak. Dan kalau perlu saya menyarankan, kalau bukanlah sesuatu kebutuhan pokok, jangan pasang internet di rumah. Itu bahaya. Boleh tapi bikinkan password yang misalnya karena pekerjaan kita harus selalu online sebagai orang kantor. Tapi jangan sampai bisa diakses oleh anak-anak kita. TV masih bisa ada saring. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia masih bisa menyaringnya. Tapi yang namanya YouTube, internet, tidak bisa lagi diproteksi anak-anak kita. Saya kan dosen. Jadi banyak anak-anak mahasiswa saya meneliti soal konten-konten seperti itu. Kaget saya, ada konten begini, ada aplikasi begini, jual beli manusia. Itu kan biasa kita lihat itu kan prostitusi online. Iya. Nah itu biasanya ada teman-teman melakukan riset, itu jual beli seperti itu ramai karena dia terbuka, gampang diakses. Nah anak kita bisa jadi rusak gara-gara teman. Dan selera hidup ini juga sangat potensial merusak anak kita. Dia lihat temannya yang pakai kawat gigi, yang matanya akhirnya menjadi biru. Tuh, semua minum sosis, semua mau ikut, mau semua pakai smartphone. Akhirnya apa? Terlibat dalam pergaulan bebas. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah tugasnya kita orang tua harus betul-betul berhati-hati mendidik anak, harus punya ekstra untuk menyelamatkan anak kita dalam pergaulan bebas. Masya Allah. Jadi pemirsa, kita harus menjaga pergaulan anak kita di rumah. Dan kalau masalah menjaga kesehatan kita, saya yang kasih tahu pemirsa ini. Jadi pemirsa, saya kasih ingat lagi kembali untuk selalu sedia susu steril 7 kurma di rumah untuk menjelang buka puasa. Nah, ini kita bisa cari di minimarket terdekat. Kita sebut saja namaku. Pasti disuruh bayar. Ini susu steril 7 kurma. Karena yang zaman sekarang ini Pak Ustadz, minuman yang biasa-biasa saja tidak cukup. Harus yang double manfaat. Susu steril 7 kurma adalah susu steril perpaduan susu steril premium
bermanfaat, dan kurma berkhasiat. Dan dikemas dalam kaleng yang higienis dengan teknologi modern. Sehingga double manfaatnya. Jadi susu steril 7 kurma aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat. Nah, pemirsa, sudah tak terasa sudah menjelang waktu berbuka puasa. Dan akhirnya sudah selesai juga perbincangan kita hari ini soal adab pergaulan dalam Islam. Jadi, ya, Pak Ustadz. ini perlu pesan khusus. Ya, Pak Ustadz. Pemirsa dimanapun Anda berada, berhati-hatilah dalam memilih teman. Dan berhati-hatilah dalam mendidik anak. Karena anak kita biasanya baik, rusak karena salah memilih pergaulan. Dan ketika anak kita sudah salah dalam bergaul, investasi kita sudah hancur. Baik pemirsa, nanti kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Saya Arif Brata pamit dan juga Dasat Latif. ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kini. Metro TV